أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Jangan sampai salah memilih pesantren, memilih guru, memilih tempat pengajian, karena bisa fatal akibatnya. Sebab jika pesantren, guru dan tempat pengajian kita gemar melakukan penyimpangan dan bid'ah, maka kita juga akan diajarkan hal-hal yang menyimpang dan bid'ah. Bagaimana mereka masih memandang hal seperti ini bagian dari ibadah? Lihat, bagaimana bid'ah telah menjadikan suatu kaum tertutup sedemikian dahsyat akal sehat dan nurani yang jernih mereka. Perhatikan betapa mahalnya hidayah itu. Ya Allah, jangan kau sesatkan kami setelah hidayah kau limpahkan pada kami. Amin. Abaikan musiknya. Berikut penjelasan tentang Maulid Nabi dan kenapa tidak disyariatkan. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah MA. Tidak perlu tambah-tambahan teman-teman sekalian. Kalau Nabi Muhammad SAW tidak pernah lakukan maulid, kenapa Anda lakukan? Apa maunya? Gitu loh. Tanya coba, pasti mereka bilang Nabi nggak pernah lakukan. Para sahabat tidak melakukan. Sampai saya pernah berkata kepada beberapa teman yang sudah sampai pada, level ustadz-ustadz, kiai-kiai, yang mereka masukkan, saya bilang, akhi, tolong datangkan kepada saya satu saja pendapat, tidak usah dari para sahabat, tidak usah dari para tabi'in. 4 orang imam saja. Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah. Ada nggak? Satu saja statement mereka yang suruh buat maulid. Coba datangkan kepada saya. Tidak pernah. Satu pun tidak ada statement mereka. Dan itu muncul justru setelah mereka meninggal. Imam Abu Hanifah meninggal tahun 150 Hijriah. Imam Malik meninggal 179 Hijriah. Imam Syafi'i meninggal 204. Imam Ahmad meninggal 240 Hijriah. Itu munculnya maulid di tahun pas Imam Ahmad terakhir tuh. 10 tahun sebelum meninggal, 230 Hijriah oleh orang-orang Syiah yang ada di Mesir. Itu mereka lakukan. Karena mereka mau mencontohi ya yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani merayakan hari lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan suatu amalan tanpa ada perintahnya, contohnya, yang tidak pernah kami gariskan, kami contohkan, kami ajarkan, fahuwa raddun, maka amal tersebut ditolak. Ini yang ngomong saya atau Rasulullah? Rasulullah, hadisnya riwayat Imam Muslim. Hadis ini Rasulullah sendiri yang katakan. Dan nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan manusia-manusia dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang punya amalan bergunung-gunung. Lalu Allah Subhanahu wa taala hadirkan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi. Lalu ternyata orang yang beramal bergunung-gunung tadi ditanyakan kepada Rasulullah amal. Ini yang pernah kau ajarkan? Kalau betul pernah diajarkan oleh Rasulullah, Rasulullah SAW katakan iya, lulus. Masuk timbangan sebelah kanan. Kalau tidak pernah, ternyata yang bergunung-gunung tadi banyak jumlahnya, tapi inovasi dia sendiri. Rasulullah katakan, ada ma'alam tuli umat. Ini tidak pernah saya ajarkan. Akhirnya yang bergunung-gunung tadi, ja'alahu haba'an manthura. Allah jadikan amalan yang bergunung tadi debu yang tak bersisa sedikit pun, tak berbekas. Yang seharusnya tadi amal sebelah kanan yang berat, sudah berdebu dia, tidak jadi debu. Akhirnya sebelah kiri, bahkan Allah tambahkan dosa. Akibat apa? Dia berani mengangkangi dan melecehkan Rasulullah SAW. Setiap kita berbuat sesuatu yang tidak pernah diajarkan Rasul, ini namanya bid'ah, dan setiap bid'ah yang kita buat ini akan menambahkan dosa demi dosa. Hati-hati. Beramal, cek dulu. Sesuai enggak? Kalau enggak sesuai, tinggalkan. Kalau sesuai, lanjutkan, tambahkan semangat. Sana bilang, ini musik Islami. Kapan musik masuk Islam? Pernah nggak musik mualaf? Yang dimuliakan oleh Islam rebana. Tidak ada pakai seruling, tidak ada rojen tunggal, tidak ada gitar. Itu permainan
permainan syaitan, syaitan, syaitan. Dan ulama kalau yang memahami sunnah sepakat semua mengatakan musik haram dengan alasan apapun. Dalam Sahih Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan akan ada dari umatku suatu kaum yang mereka menghalalkan zina, menghalalkan kain sutra bagi lelaki, menghalalkan khamr dan menghalalkan alat-alat musik. Oleh karenanya 4 mazhab, baik mazhab Hambali, baik mazhab Syafi'i, baik mazhab Maliki, baik mazhab Hanafi, semuanya mengharamkan musik. The musical instruments, as a general rule, they are prohibited, except to give permission for the duff. If you analyze, it takes a person away from the remembrance of Allah subhanahu wa ta'ala, from the remembrance of Almighty. Hmm?